Nah pemirsa, tadi kita udah sama-sama menyaksikan tahapan pada dunia anak. Nah kembali tadi ke pertanyaan saya, apakah sudah ada uji efektifkah itu? Tapi sebelum kita ke situ, saya juga bertanya-tanya terlebih dahulu nih Mbak Sani terkait dengan kapan sih sejatinya seorang anak ini sudah mulai diarahkan untuk disiplin? Nah ini pertanyaan penting sekali gitu ya, karena sebenarnya sejak dini tuh anak boleh diperkenalkan aturan ya, kayak kapan dia tidur siang, kemudian bangun pagi misalnya, sebelum makan cuci tangan dulu gitu ya, sebelum tidur mungkin juga pipis dulu. Nah sebenarnya perkenalan aturan ini tuh nantinya adalah menjadi kedisiplinan gitu kan. Tapi baiknya ketika orang tua memberikan aturan pada anak, sebaiknya diberikan juga pemahamannya, pengetahuannya. Jadi kenapa sih anak harus cuci tangan sebelum makan? Karena kan banyak kuman, penyakit, jadi kalau kotor bisa timbul penyakit dan lain sebagainya. Nah sehingga anak tahu pemahamannya, maknanya gitu. Kayak misalnya juga ada orang tua kan minta anak tidur siang misalnya, tapi anak nggak tahu kenapa harus tidur siang. Oh ini sebenarnya supaya nantinya lebih ada energi lagi untuk melalui waktu sore dan malamnya misalnya. Tapi peraturan itu sesungguhnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi contoh ada anak yang hiperaktif, dia tidak bisa tidur siang, justru dia harus mengeluarkan energinya supaya nanti bisa tidur malam. Tapi ada anak yang kalau nggak tidur siang, sore ke malamnya jadinya nggak berenergi atau lemes. Nah ini perlu disesuaikan seperti itu. Jadi pertanyaan Syah tadi adalah penting memang diberlakukan aturan-aturan supaya anak punya keteraturan dalam menghadapi aktivitas sehari-harinya. Kapan dia tadi kan bangun pagi untuk ke sekolah, pulang ngapain aja dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk dari aturan yang ditanamkan oleh keluarga. Oke siap. Nah Mbak Sani ini kemudian apakah efektif tidak sih sebenarnya uji kedisiplinan ala militer ini bagi anak-anak yang bermasalah? Nah kita sambil juga saksikan bagaimana grafis yang ada di layar nih pemirsa. Bagaimana kemudian ini adalah negara-negara yang menerapkan wajib militer. Nah, dengan usia-usia tertentu nih Mbak Sani bisa dilihat kalau Korea Utara usia wajib militer di 17 tahun, Norwegia 19 sampai 24 tahun. Rusia, Singapura. Nah, ini apakah sudah ada penelitiannya terkait dengan hal ini Mbak Sani? Nah, ini harus kita bedakan nih. Karena yang ditampilkan di layar ini adalah negara-negara yang mewajibkan militer pada usia tertentu. Di mana itu disamaratakan, bukan hanya anak bermasalah tadi. Ini kan yang tadi kita bahas adalah anak bermasalah yang dimasukkan ke dalam camp militer. Kalau ini adalah kewajiban untuk mungkin adalah semacam kewajiban negara yang mewajibkan kepada anak usia tertentu tadi, usia yang termasuk setelah 17 tahun ke atas tadi untuk melakukan ini gitu ya. Tapi kalau hanya di label masuknya camp militer hanya untuk anak bermasalah, itu yang menjadi masalah baru gitu, karena jadi ada label dan apakah akan keluar dari sini menjadi jadi jagoan, jadi jumawa atau seperti apa begitu. Nah tadi menyangkut pertanyaan juga bahwa apakah disiplin ketat itu sudah ada uji cobanya. Nah disiplin ketat itu sebenarnya dalam keluarga, kalau disiplin itu terlalu ketat, itu bisa membuat anak justru menjadi kecemasan tinggi. Anak merasa bersalah, mematahkan kreativitas, wah bahaya banget kan, jadi anak selalu akhirnya bertanya, ini boleh nggak Bu? Ini boleh nggak Pak? Ini salah nggak? Gitu, karena dia tidak ada ruang untuk punya inisiatif karena terlalu ketatnya aturan yang dilakukan oleh keluarga. Atau sebaliknya, anak menjadi rebel. Jadi mungkin iya aja depan orang tua, tapi di belakang sana dia melakukan hal semua yang dilarang orang tua. Nah itu bibit-bibit akhirnya menjadi anak bermasalah nantinya. Karena kedisiplinan yang terlalu ketat, bisa menimbulkan justru dampak yang negatif. Nah oke Mbak Sani. Nah setelah ini Mbak Sani kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh netizen di Instagram. Tapi usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.